Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah ekspedisi wilayah utara telah diselesaikan oleh Kibong, kini diperlihatkan di atas laut terlihat Snaker sedang menemui seekor monster dan sedang mengobrol bersamanya. Snaker pun menginfokan bahwa Kibong saat ini sedang bergerak dengan kecepatan penuh. Kelihatannya dia tak akan menyisakan seekor monster pun. Monster itu pun terlihat menanggapi kata-kata Snaker menggunakan bahasa yang tak diketahui, namun Snaker bisa memahami bahasa yang dia ucapkan itu. Terlihat bahwa Snaker sedikit kecewa dengan apa yang monster itu katakan karena dirinya tak mengerti jika apa yang Kibong lakukan itu sudah sesuai dengan perkiraan, dan juga mengatakan jika urusan manusia maka biar manusia saja yang mengurusnya. Padahal dirinya sudah merasa jika mereka berada di pihak yang sama, namun ternyata dia berbuat licik juga. Ditambah lagi, jika dia berbuat licik seperti itu, tujuan mereka tak akan terwujud dengan mudah. Dirinya juga berharap agar dia bisa bertindak dengan bijak. Akan tetapi, monster itu mengeluarkan aura dan juga lingkaran sihir, serta mengatakan bahwa manusia itu lemah. Lalu monster itu pun pergi menghilang dari tempat itu, meninggalkan Snaker sendirian. Sedangkan Snaker setelah kepergiannya itu pun mengatakan jika dia hanyalah monster yang meniru emosi manusia saja, dan dia mengatakan jika manusia itu lemah membuatnya bertanya-tanya apa maksudnya itu. Kemudian berpindah di tempat lain, tepatnya di sebuah pegunungan, terlihat bahwa Kibong sedang menghabisi seekor monster iblis rawa yang memiliki tingkat bintang 7. Di sana terlihat juga Sisu, Bongsun, dan juga Steve menonton Kibong menghabisi monster itu. Lalu setelah melihat aksi Kibong itu, Steve pun berujar jika Kibong seperti bukan manusia lagi. Kemudian menanyakan kepada Sisu apakah Kibong itu benar-benar manusia dan bukanlah monster bintang 10. Sisu pun tertawa mendengar pertanyaan itu dan menegaskan bahwa tentu saja Kibong adalah seorang manusia. Steve sembari menghela nafasnya pun merasa lega dan beruntung jika ada monster seperti Kibong yang muncul, maka umat manusia pasti akan punah. Setelah itu Kibong pun mendatangi mereka sembari menanyakan kepada Sisu di mana tujuan mereka selanjutnya. Namun Sisu menginfokan bahwa sampai saat ini Kibong sudah menghabisi lebih dari 300 monster-monster bintang 7 ke atas. Jadi lebih baik bagi Kibong membiarkan saja sisanya dan pergi dari tempat ini sekarang juga. Akan tetapi Kibong tak menyetujui saran itu karena para manusia di daerah ini tak akan mampu menghadapi monster tingkat tinggi. Maka dari itu dirinya harus membasmi mereka sedikit lagi. Kemudian Bongsun juga menanyakan apa alasan kakaknya itu sampai melakukan semua ini. Sama seperti yang Sisu ucapkan, tak ada gunanya melakukan sampai sejauh itu karena ini juga bukan urusan mereka. Walaupun dirinya tahu kakaknya itu kuat, namun jika terus seperti ini bisa saja dia akan terluka walaupun sedikit. Kibong pun mengelus kepala Bongsun sambil tersenyum dan mengatakan jika mereka tak menyelamatkan diri sendiri, siapakah yang akan menyelamatkan mereka? Bongsun bisa selamat sampai sekarang saat dirinya tak ada juga berkat bantuan seseorang seperti saat ini. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka berdua pun dihentikan oleh Sisu yang mengatakan bahwa musuh yang diidentifikasi dengan nomor 0 dan 1 telah muncul. Kibong pun memastikan perkataan Sisu dengan mengatakan bahwa nomor 0 itu berarti orang yang dari timur laut yang waktu itu. Sisu pun membenarkan perkataan dari Kibong itu sembari mengatakan jika sebelumnya dirinya penasaran kenapa energinya tiba-tiba menghilang. Namun saat ini energi itu sudah muncul kembali. Sedangkan nomor 1 teridentifikasi merupakan seorang manusia yang dekat dengannya. Manusia itu juga sepertinya tahu cara menghindari pengawasan darinya dan dia langsung menghilang lagi.
Kipong pun tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya tinggal menghajarnya saja dan menanyakan kepada Sisu di manakah tempat berikutnya yang akan mereka tuju. Mendengar hal itu, Sisu pun bertanya apakah Kipong ingin pergi ke Tiongkok karena tempat itu yang paling dekat dengan tempat mereka saat ini. Mendengar hal itu, Kipong pun teringat kenangan masa lalu dan pertama kali Sisu memiliki tubuh fisik juga berada di Tiongkok. Kemudian berpindah di pertarungan antara Master Quill Naga Biru dan pemilik menara sihir dilakukan. Master Quill pun berujar jika sebaiknya perseteruan mereka kali ini selesai sampai di sini saja. Lagi pula mereka pasti tak akan bertahan hidup hari ini. Kang Hui pun yang terlihat sedikit kelelahan berujar jika para bawahan Master Quill Naga Biru itu lumayan juga. Akan tetapi Master Quill Naga Biru pun bertanya-tanya siapakah identitas Kang Hui sebenarnya karena banyak orang yang dirinya tak kenali ada di dalam rombongan pemilik menara sihir itu. Ditambah lagi sudah setengah dari anggota guild dihajar oleh Kang Hui. Bahkan sepertinya dia lebih kuat daripada pemilik menara sihir. Kemudian sembari menyiapkan banyak pedang sihirnya, Master Quill Naga Biru pun memerintahkan agar beberapa orang menyerang Kang Hui yang jelas memiliki rank S itu dan sisanya melawan pemilik menara sihir. Bersamaan dengan hal itu, serangan pedang milik Master Quill pun diarahkan kepada Kang Hui dan saat itu juga Kang Hui menghindarinya dengan melompat ke atas udara. Di atas udara, Kang Hui pun diserang lagi oleh seseorang dan dari belakangnya pun Siuran langsung mengunci pergerakan dari Kang Hui itu. Tak hanya itu saja, anggota lain pun juga diserang secara serentak oleh bawahan Master Quill Naga Biru yang membuat Jugu pun mengkhawatirkan mereka semua serta terlihat bingung hingga tak sadar jika saat ini dirinya sedang diincar oleh anggota Quill Naga Biru menggunakan serangan sihir. Akan tetapi beruntung bagi Jugu karena dengan sikap pemilik menara sihir melindunginya dengan menggunakan sihir reflektor yang memantulkan serangan itu kembali ke mereka. Kemudian pemilik menara sihir pun meminta agar Jugu fokus dengan pertarungan yang sedang berlangsung saat ini. Mendengar perkataan pemilik menara sihir itu pun Jugu jadi tersadar. Walaupun awalnya dirinya bingung, namun memutuskan untuk mencobanya. Kemudian bersamaan dengan hal itu Jugu pun mengarahkan gelangnya ke arah Kang Hui sembari memanggilnya dengan nama Tuan Shinsu. Bersamaan dengan hal itu cahaya menyilaukan pun muncul dari Kang Hui setelah menerima kekuatan dari gelang milik Jugu yang membuat lawan mereka pun merasa silau saat melihatnya. Kemudian tak lama setelah itu Kang Hui pun berubah menjadi wujud aslinya yang memiliki ekor 9 di tubuhnya. Kang Hui pun terkejut karena rasanya seperti bernostalgia. Sedangkan Master Quill Naga Biru pun terkejut dengan identitas Kang Hui yang ternyata merupakan seorang Shinsu atau seorang dewa. Sedangkan Kang Hui yang mendengar perkataan dari Master Quill pun berkata bahwa jika dia sudah menyadari identitasnya, bukankah lebih baik bagi Master Quill untuk mundur sekarang juga? Itu merupakan belas kasihan darinya untuk para manusia dan dirinya serius akan hal itu. Master Quill Naga Biru pun terlihat masih terdiam sembari dalam hatinya merasa dilema karena sudah terlanjur bermulut besar di depan snacker waktu itu. Jika dirinya mundur saat ini, maka dia pasti bisa salah paham dengan dirinya. Kemudian melirik ke sekitarnya dan menduga jika kemungkinan dirinya bisa menang karena dalam kelompoknya ada 3 player rank S termasuk dirinya juga. Lalu tiba-tiba suara dari Siuran menyadarkan lamunannya dengan mengatakan bahwa ternyata Kang Hui bukanlah seorang manusia tapi merupakan seekor hewan. Jadi Master Quill Naga Biru tak perlu bingung karena jika dia seekor binatang maka mereka tinggal membunuhnya saja. Bersamaan dengan hal itu, Siuran pun langsung melesat ke arah Kang Hui untuk menyerangnya. Akan tetapi hanya dengan satu serangan dari Kang Hui, Siuran pun langsung tumbang seketika dan Kang Hui pun berujar jika tindakannya itu sungguh tidak sopan. Sedangkan Master Quill Naga Biru yang melihat hal itu pun berkata kepada rekannya bahwa kelihatannya mereka akan kalah dan rekannya pun menyetujui pendapat dari Master Quill itu. Kemudian Master Quill Naga Biru pun berjalan mendekat ke arah Kang Hui lalu menundukkan kepalanya meminta maaf karena telah melakukan hal yang tak pantas kepada Shinsu dan meminta belas kasihannya.
Kang Hui yang mendengar hal itu pun memuji tindakan Master Quilt Naga Biru yang akhirnya sudah mengerti. Lalu dengan mengeluarkan aura yang mengintimidasi menambahkan jika dirinya juga berharap agar Master Quilt juga paham. Karena rasa belas kasihnya, tak dirinya tunjukkan kepada manusia tidak seperti seseorang. Master Quilt Naga Biru pun hanya bisa menelan ludah dan merasa gemetaran setelah mendengar serta merasakan aura yang dipancarkan oleh Kang Hui itu. Kemudian tak lama setelah itu, bertanya-tanya apakah dirinya bisa menang melawan Kang Hui. Namun, langsung menepis hal itu karena dirinya pasti akan kalah melawannya. Itu dikarenakan Siuran yang merupakan player rank S dan memiliki kemampuan yang tak bisa dipungkiri lagi pun gagal melawannya, serta langsung kalah telak. Ditambah lagi, dirinya juga tak suka kehilangan anak buahnya lagi. Kemudian melirik ke arah rekan rank S yang bersamanya sembari berujar, jika sepertinya hari ini sampai di sini saja karena kelihatannya mereka tak akan bisa menang melawannya. Lalu Master Quilt Naga Biru pun berpamitan kepada Juku dan pemilik menara sihir bahwa sangat disayangkan mereka harus mundur sekarang juga. Padahal awalnya dirinya ingin menyelesaikannya dengan pasti. Sontak hal itu membuat pemilik menara sihir tak terima karena Master Quilt kabur begitu saja. Akan tetapi Juku menghentikan tindakannya itu karena mereka sudah tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan kali ini. Ditambah lagi, dirinya juga merasa jika Perdana Menteri sepertinya menghilang karena kemauannya sendiri. Pemilik menara sihir pun belum mempercayai ucapan dari Juku itu, akan tetapi tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh suara Kang Hui yang berjalan ke arah mereka berujar bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak bisa dipahami dengan mudah. Dan berpesan agar mereka tak menilainya dengan buru-buru seperti itu. Sontak, mereka berdua pun terdiam mendengar kata-kata Kang Hui itu. Kemudian setelah itu berpindah di Korea Selatan. Saat ini terlihat bahwa di tengah kota telah diberitakan bahwa pengungsi dari utara saat ini sedang bergerak ke arah selatan menyeberangi garis gencatan senjata. Jadi, pemerintah saat ini akan memulai penjelajahan ke area sebelah utara yang sama sekali belum tereksplorasi. Sontak berita itu membuat orang-orang yang ada di sana pun bingung serta bertanya-tanya kenapa orang-orang utara itu tiba-tiba menuju ke selatan dan bertanya-tanya bukankah orang-orang utara itu seharusnya sudah mati saat perang besar terjadi. Akan tetapi Taerim yang juga melihat berita itu pun menebak jika semua itu pasti perbuatan Kipong. Namun bawahannya pun menanyakan siapakah orang yang dimaksud oleh Taerim itu. Taerim pun balik bertanya apakah bawahannya itu benar-benar tak mengingatnya. Bawahan Taerim pun menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tak tahu dengan apa yang Taerim bicarakan itu dan juga bertanya apakah yang menyeberang itu merupakan anggota guild mereka. Itu membuat dirinya iri karena dirinya juga sesekali ingin pergi ke tempat itu. Tepatnya ke wilayah utara. Sambil memejamkan matanya, Taerim pun menjelaskan bahwa sebenarnya ada seseorang yang sudah dilupakan oleh dunia, walaupun seharusnya dia tak boleh dilupakan. Dan bertanya-tanya sebenarnya di mana keberadaannya saat ini, serta apa yang telah dia lakukan juga saat ini. Kemudian berpindah di tempat Kipong berada saat ini terlihat bahwa Kipong dan yang lainnya sudah sampai di Tiongkok. Mereka sampai ke sana menggunakan sihir teleportasi milik Sisu. Sontak hal itu membuat Kipong penasaran kenapa Sisu tak menggunakan sihir itu sebelumnya. Namun dengan singkat Sisu menjawab jika dirinya tak seistimewa seperti apa yang Kipong kira. Sedangkan Steve yang baru pertama kali mengalaminya pun merasa dengan teleportasi antar benua yang dirinya rasakan itu. Bahkan dalam sekejap saja mereka sudah sampai di Tiongkok dan masih merasa tak percaya dengan menilai jika dirinya saat ini seperti berada di dalam set untuk syuting film. Akan tetapi berbeda dengan Kipong, dia bertanya kepada Sisu apakah benar di tempat ini memang ada monster bintang 8. Sisu pun dengan yakin mengatakan jika keberadaan monster itu memanglah benar, karena scan miliknya tak akan pernah salah ataupun meleset. Kipong pun terdiam dan berkata akan mempercayai Sisu karena Sisu selama ini memang tak pernah salah.
Sedangkan Bongsun yang mendengar hal itu pun merasa belum percaya akan ada monster muncul di tengah kota Beijing seperti saat ini. Lalu bertanya, di manakah monster dengan rank setinggi itu berada? Akan tetapi Sisu dengan semangatnya mengatakan jika mulai saat ini mereka semua harus mencari monster itu. Dikarenakan dia pasti sedang bersembunyi hingga dirinya tak bisa menemukan lokasinya dengan seksama sampai saat ini. Lalu menyarankan agar mereka berpencar untuk mencari keberadaan monster itu. Kemudian berpindah di sebuah tempat terlihat ada seorang wanita yang sedang berlatih sebuah seni bela diri. Diketahui bahwa wanita itu bernama Ling Ling dan merupakan seorang player dari Tiongkok. Dalam latihannya itu tiba-tiba Ling Ling dikejutkan oleh suara hentakan tongkat yang terdengar saat dia sedang berlatih. Yang datang adalah Mupek yang dipanggil Ling Ling Suhu namun meminta agar Ling Ling memanggilnya kakek saja. Mupek terlihat memuji Ling Ling yang saat ini sepertinya sudah mencapai rank E. Lalu berujar kepada Ling Ling bahwa negara mereka tak seperti negara yang lain. Itu karena negara mereka memiliki dasar untuk bisa menjadi lebih kuat dengan melakukan pelatihan. Kemudian mengeluarkan sebuah aura sembari menegaskan bahwa dasar itu adalah seni bela diri. Setelah itu Mupek pun menunjukkan sedikit seni bela diri menggunakan tongkatnya di depan Ling Ling hingga membuat sebuah hembusan angin luar biasa yang dapat dirasakan oleh Ling Ling. Lalu Mupek mengatakan bahwa itulah seni bela diri dari klan mereka. Kekuatan dari orang-orang milik mereka. Ling Ling pun dengan antusias memuji seni bela diri yang ditunjukkan Mupek itu dan ditanggapi Mupek dengan mengatakan bahwa dahulu dirinya juga berasal dari player rank B. Namun saat ini tak ada yang bisa mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang rank S. Dan alasan kenapa Tiongkok bisa memiliki banyak player dengan rank tinggi adalah karena sebelum perang besar, bela diri merupakan sebuah tarian kuno yang sudah kehilangan asal-muasalnya. Namun begitu metode energi dalam yang biasa dipraktekkan diganti dengan penguatan fisik berkat terbangunnya para player, bela diri bisa kembali ke masa-masa terbaiknya. Begitu juga dengan klan mereka saat ini, di mana melalui pelatihan bela diri yang hanya dilakukan oleh mereka, seluruh anggota klannya kini telah menjadi player rank S. Kemudian menegaskan agar Ling Ling tak pernah melupakan bahwa mereka adalah pusat dari dunia. Bahkan hanya mereka jugalah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Mendengar hal itu, Ling Ling pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya akan mengingat pesan dari kakeknya itu. Lalu menanyakan di mana perburuan mereka selanjutnya akan diadakan. Mupek pun sembari berjalan pergi meninggalkan Ling Ling mengatakan bahwa perburuan mereka selanjutnya akan melawan para monster yang memiliki rank tinggi. Jadi, Ling Ling harus segera bersiap-siap karena mereka akan pergi jauh menuju Hainam. Setelah mendengarnya, dengan penuh semangat Ling Ling pun bersedia untuk segera bersiap agar dirinya bisa membantu dalam perburuan nantinya. Kemudian berpindah di tengah kota Beijing terlihat Steve dan Bongsun sedang mencari keberadaan dari monster yang sedang mereka cari. Terlihat bahwa Steve merasa bingung dengan bagaimana cara mereka mencari monster itu di tempat seluas ini. Namun langsung teringat akan Sisu yang telah memberinya sesuatu sebelum mereka berpisah tadi dan mengambilnya dari balik bajunya. Bongsun yang melihatnya pun bertanya benda apa yang dibawa oleh Steve itu. Dan Steve pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa benda itu merupakan sebuah bola kristal pelacak, di mana jika ada monster yang mendekat, bola kristal itu akan bereaksi. Bongsun pun terlihat sedikit kesal karena Steve tak memberitahunya jika dia membawa benda seperti itu. Kemudian Bongsun melirik ke arah sebuah kedai makanan di pinggir jalan sembari mengatakan kepada Steve bahwa jika mereka ingin mencari dengan benda itu, maka mereka harus berkeliling tempat ini hingga menguras banyak keringat. Lalu dengan penuh semangat Bongsun pun mengajak Steve untuk makan dulu dan berlari ke kedai yang diliriknya itu untuk memesan 2 tusuk makanan. Setelah itu Bongsun pun terlihat sangat senang saat memakan makanan itu yang terasa sangat enak menurutnya. Sedangkan di sebelah Bongsun terlihat juga Ling Ling yang sedang memakan makanan yang sama dengan Bongsun sembari mengatakan jika sepertinya Bongsun adalah orang luar negeri.
Akan tetapi tiba-tiba bola kristal yang dibawa oleh Steve pun bereaksi dengan kemungkinan kehadiran seekor monster. Namun tak lama setelah itu reaksinya pun berhenti yang membuat mereka pun bingung serta Pong Sun mengira jika benda itu sudah rusak. Sontak hal itu membuat Steve pun marah dan berteriak berkata jika tak mungkin alat yang sudah diberikan oleh Sisu yang luar biasa itu rusak begitu saja. Dan secara tak sadar mereka berdua pun mengeluarkan auranya yang disadari oleh Ling Ling dan berkata bahwa ternyata mereka adalah player. Sontak kata-kata itu membuat Pong Sun dan Steve pun terkejut mendengarnya. Dan karena situasinya sudah terlanjur seperti itu, Ling Ling pun memutuskan untuk menyapa Steve serta Pong Sun sembari tersenyum dan dalam hati berujar jika dirinya memiliki sebuah ide bagus untuk bertukar seni bela diri dengan Pong Sun dan Steve yang merupakan seorang player dari luar negeri. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.